Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Krebet TV. Hari ini Fatayat Dusun Blambangan, Desa Krebet mengadakan takziah di rumah Haja Mutrika, RT 30 RW 06 Kampung Salaan. Acara ini dihadiri oleh Gus Hamid dan Bupati Kabupaten Malang, Haji Sanusi. Mari kita saksikan bersama-sama momen-momen berharga dan penuh hikmah dalam kegiatan ini. Acara ini merupakan bentuk solidaritas dan dukungan kepada keluarga yang sedang berduka. Acara dimulai dengan pembacaan surah Yasin dan tahlil yang dipimpin oleh salah satu tokoh masyarakat. Suasana khidmat melimiti ruangan di mana setiap jamaah melantunkan doa untuk almarhum. Pembacaan ini tidak hanya menjadi momen refleksi, tapi juga penguatan iman bagi kita semuanya. Setelah pembacaan doa, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Bupati Kabupaten Malang, Kiai Haji Sanusi. Dalam sambutannya, beliau mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam atas kehilangan yang dialami keluarga. Bupati juga menekankan pentingnya kebersamaan dan saling mendukung di saat-saat sulit seperti ini. Kami juga mengajak beberapa peserta acara untuk berbagi pandangan tentang makna takziah dalam budaya kita. Mereka mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar acara formal, tapi juga sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian masyarakat. Beliau juga menyampaikan pesan yang sangat berharga. Ia mengingatkan kepada kita semua bahwa siapa saja yang bersolawat dan beristighfar sesuai ajaran Al-Quran, insya Allah akan diselamatkan dari kesusahan. Beliau mengutip firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 33 yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi cobaan kepada mereka yang membaca sholawat dan beristighfar kepada Allah. Pesan ini memberikan harapan dan ketenangan kepada semua yang hadir. Bupati Sanusi menekankan saat kita menghadapi kesulitan, kembalilah kepada Allah dengan penuh iman dan tawakal. Kami juga sempat berbincang dengan beberapa jamaah yang hadir. Mereka mengungkapkan betapa pentingnya bersolawat dan beristighfar dalam kehidupan sehari-hari, terutama di saat-saat sulit. Mereka merasa dengan cara itu ketenangan hati dapat diperoleh. Selain menekankan pentingnya memperbanyak bacaan salawat dan istighfar, beliau juga menyoroti makna dari dua kalimat syahadat. Beliau menjelaskan dengan menjaga bacaan syahadat dalam hati dan lisan, kita dapat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bupati Sanusi menegaskan bahwa syahadat bukan hanya sekedar kalimat, tapi merupakan fondasi iman kita. Beliau mengajak seluruh jamaah untuk mengamalkan dan mengingat syahadat dalam aktivitas agar saat ajal tiba kita dalam keadaan baik dan diterima di sisinya. Kami juga berbincang dengan beberapa jamaah mengenai pentingnya pengamalan sholawat dan syahadat. Mereka mengatakan dengan memperbanyak doa dan zikir, hati akan tenang dan kita semakin dekat kepada Allah. Kali ini beliau tidak hanya membahas pentingnya memperbanyak bacaan sholawat dan istighfar, tapi juga memberi contoh konkret tentang bagaimana seharusnya kita menghadapi ajal. Bupati Sanusi menekankan bahwa saat nyawa dicabut, seseorang mengingat dan membaca syahadat akan mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Beliau memperagakan dengan nada humoris namun penuh makna. Jika sehari-hari kita berkata kotor, saat meninggal kita hanya akan berkata sego pencuk, ujar sambil tersenyum, na'udzubillah min zalik. Dengan ungkapan ini beliau mengingatkan bahwa apa yang kita ucapkan dan lakukan sehari-hari sangat berpengaruh pada akhir hidup kita. Beliau menekankan dengan contoh sederhana, jika terbiasa berbicara baik dan Allah mengingatkan, insya Allah saat ajal tiba kita akan bisa mengucapkan syahadat. Namun jika kita mengabaikan hal itu,
kemungkinan akhir yang tidak baik bisa saja terjadi. Bupati Sanusi mengingatkan kita semua, khususnya para ibu-ibu muslimat, tentang pentingnya menggunakan hak pilih kita pada pilkada yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024. Beliau menekankan bahwa suara kita sangat berharga dalam menentukan masa depan daerah dan pemimpin yang akan membawa perubahan untuk Kabupaten Malang. Oleh karena itu, beliau mengajak seluruh warga untuk datang ke TPS dan menggunakan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Setelah memberikan pesan-pesan tersebut, suasana pun menjadi lebih khidmat ketika Bupati Sanusi memimpin pembacaan sholawat bersama-sama. Dengan lantunan sholawat yang penuh ketulusan, kita semua berharap agar doa-doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan ketenangan bagi almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah udane teko. Setelah sambutan yang penuh makna tersebut, suasana pun semakin hangat. Terlihat para ibu-ibu muslimat sangat antusias untuk berinteraksi langsung dengan Bapak Bupati. Momen yang mengharukan ini pun berlanjut dengan banyaknya ibu-ibu yang berbondong-bondong mendekati Bapak Sanusi untuk meminta foto bersama. Dengan senyum ramah dan penuh kebersamaan, Bupati meluangkan waktu untuk berfoto dengan ibu-ibu yang hadir. Antusiasme ibu-ibu muslimat ini menunjukkan betapa besar rasa hormat dan kebanggaan mereka terhadap sosok pemimpin daerah yang telah hadir di tengah-tengah mereka. Dalam suasana yang penuh keakraban ini, tak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga kesempatan langka bagi warga untuk bisa berinteraksi langsung dengan pemimpin daerah yang mereka banggakan. Momen foto bersama ini seakan menjadi penutup manis dalam rangkaian acara takziah. Tidak sedikit dari ibu-ibu muslimat yang mengabadikan momen tersebut dengan penuh kegembiraan. Terlihat wajah-wajah bahagia dan senyum yang merekah, menambah suasana semakin hangat dan akrab. Takziah kali ini tidak hanya menjadi tempat kita untuk mendoakan almarhum, tapi juga mempererat hubungan antara masyarakat dan pemimpin daerah. Kehadiran Bupati Sanusi yang begitu dekat dengan warga menunjukkan betapa pentingnya kedekatan sang pemimpin dengan rakyatnya. Setelah sambutan dari Bapak Bupati Sanusi, suasana semakin hikmat ketika acara dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan oleh Gus Hamid Latifi. Gus Hamid adalah putra dari Kiai Haji Abdul Hanan, pengasuh pondok pesantren Al-Ihsan yang terletak di Dusun Blambangan, Desa Krebet, Kabupaten Malang. Sebelum menyampaikan tausiahnya, Gus Hamid terlebih dahulu memberikan salam penghormatan kepada para tokoh yang hadir, termasuk Bupati Malang Bapak HM Sanusi, serta para tokoh masyarakat dan alim ulama setempat yang turut meramaikan acara ini. Dengan penuh adab dan keakraban, Gus Hamid membuka tausiahnya dan langsung disambut dengan hujan yang lebat. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gus Hamid menyampaikan atas hujan yang lebat yang turun saat itu. Menurut beliau, hujan adalah salah satu bentuk rizki yang diturunkan oleh Allah.
membawa keberkahan serta menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk di bumi. Beliau mengingatkan kita bahwa dalam setiap tetes hujan terdapat rahmat yang mampu menghidupkan tanah yang gersang, menumbuhkan tanaman, dan memberikan air yang kita butuhkan setiap hari. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas setiap anugerah yang diberikan oleh Allah, termasuk hujan yang terkadang mungkin kita pandang sebagai sesuatu yang biasa saja. Kemudian Gus Hamid melanjutkan tausiahnya. Kali ini mengangkat tema yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita, yaitu tentang keutamaan sedekah. Beliau memulai tausiahnya dengan menyampaikan bahwa sedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan memiliki banyak keutamaan, baik di dunia maupun di akhirat. Gus Hamid kemudian mengutip dalil dari Al-Quran yang menyebutkan keutamaan bersedekah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui. Gus Hamid menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan sedekah sebagai sebutir biji yang tumbuh menjadi 700 kali lipat. Artinya, setiap kali kita bersedekah dengan ikhlas, pahala yang kita terima akan dilipat gandakan oleh Allah, dan manfaat dari sedekah tersebut akan terus berkembang, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam tausiahnya, Gus Hamid juga mengingatkan tentang pentingnya bersedekah sebelum datangnya ajal. Beliau mengumpamakan bahwa jika seseorang yang sudah meninggal diberikan kesempatan untuk hidup kembali, maka hal pertama yang ingin mereka lakukan adalah bersedekah. Mengapa? Karena ketika seorang sudah berada di alam kubur, segala amal ibadahnya terputus, kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang soleh. Sedekah jariyah adalah salah satu amalan yang pahalanya akan terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Gus Hamid menegaskan bahwa mereka yang telah bersedekah dengan tulus tidak akan pernah menyesal ketika ajal menjemput. Bahkan menurut Rasulullah SAW, orang yang bersedekah akan dijauhkan dari bala atau kesialan dalam hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu menutup 70 pintu kejahatan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, Rasulullah menjelaskan bahwa sedekah memiliki kekuatan untuk melindungi seseorang dari berbagai musibah dan kesialan. Dengan bersedekah, kita tidak hanya membantu meringankan beban orang lain, tapi juga menjauhkan diri dari berbagai bahaya yang mungkin akan menimpa. Gus Hamid mengingatkan bahwa sedekah bukan hanya dalam bentuk harta, tapi juga bisa berupa tenaga, ilmu, senyuman, atau bahkan sekedar memberi nasihat yang baik kepada orang lain. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan dengan niat untuk membantu dan memberikan manfaat kepada orang lain bisa dianggap sebagai sedekah. Oleh karena itu, beliau mendorong para jamaah untuk selalu mencari kesempatan untuk bersedekah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Setelah sebelumnya memberikan tausiah mengenai keutamaan sedekah, Gus Hamid melanjutkan tausiahnya dengan tema yang sangat menyentuh dan mendalam, yaitu tentang penyesalan di akhir hayat, atau yang dalam bahasa Jawa sering disebut getun. Tema ini mengajak kita semua untuk merenungkan pentingnya menjalani hidup dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak mengalami penyesalan di akhir kehidupan.
Gus Hamid mengawali tausiahnya dengan mengingatkan bahwa setiap manusia akan menghadapi ajal, dan ketika saat itu tiba, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki amal perbuatan. Beliau mengumpamakan orang yang sudah meninggal tapi selama hidupnya tidak menjalankan perintah Allah SWT akan merasakan penyesalan yang sangat mendalam. Penyesalan ini tidak hanya karena mereka meninggalkan dunia, tapi lebih kepada apa yang tidak mereka lakukan selama hidup di dunia. Amal soleh, sedekah, sholat, dan berbagai kewajiban agama lainnya. Gus Hamid kemudian mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang penyesalan di akhirat, yaitu surat Al-Munafikun ayat 10 yang artinya, dan infakkanlah bagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau mengaguhkan kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dalam ayat ini Allah SWT menggambarkan penyesalan seseorang yang sudah meninggal karena tidak sempat bersedekah dan melakukan amal soleh saat hidupnya. Gus Hamid menjelaskan bahwa manusia yang meninggal tanpa melakukan kebaikan akan merasakan penyesalan besar, memohon agar Allah memberi mereka kesempatan kedua untuk kembali ke dunia dan memperbaiki amal perbuatannya. Namun ketika ajal sudah datang, waktu kita di dunia sudah habis dan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Penyesalan tersebut menurut Gus Hamid tidak hanya mengenai harta atau kesempatan duniawi, tapi lebih pada ketidakpatuhan terhadap perintah Allah SWT. Setiap manusia diingatkan untuk menggunakan waktu yang ada di dunia sebaik mungkin, karena kehidupan di dunia hanya sementara, sedangkan kehidupan di akhirat kekal selamanya. Beliau menekankan bahwa kita harus memperbanyak amal ibadah seperti sholat, sedekah, puasa, dan ibadah lainnya, agar kelak di akhirat kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Lebih lanjut, Gus Hamid mengingatkan bahwa Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan umatnya agar tidak menunda-nunda perbuatan baik dan amal ibadah. Penundaan hanya akan membawa penyesalan, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Ketika ajal datang, semua kesempatan untuk berbuat baik akan hilang, dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Dalam tausiahnya, Gus Hamid menegaskan bahwa salah satu kunci untuk menghindari penyesalan di akhir hayat adalah dengan selalu taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, serta selalu berusaha menjalankan perintah agama dengan sebaik-baiknya. Beliau mengingatkan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah persinggahan sementara, tempat kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bersedekah, berbuat baik kepada sesama, dan memperbanyak amal soleh. Gus Hamid juga mengajak seluruh jamaah untuk merenungkan sejenak kehidupan mereka. Beliau mengingatkan bahwa kematian bisa datang kapan saja tanpa memandang usia, status, atau kondisi. Oleh karena itu, kita semua harus selalu siap dan memperbanyak ibadah agar kita tidak termasuk dalam golongan orang yang menyesal ketika ajal tiba. Pentingnya kesabaran dalam beribadah.
duweni kesabaran dalam Setelah sebelumnya menyampaikan tausiah tentang keutamaan sedekah dan menjalankan perintah Allah, Gus Hamid melanjutkan dengan tema yang tak kalah penting, yaitu amal soleh. Beliau menjelaskan bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan dengan landasan ilmu yang benar merupakan wujud dari amal soleh. Belajar ilmu yang baik, terutama ilmu agama, adalah salah satu bentuk amal soleh yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tausiahnya, Gus Hamid menekankan pentingnya membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat agar setiap amal yang kita lakukan berada di jalan yang benar. Beliau mengutip firman Allah dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa amal-amal kita harus didasarkan pada ilmu dan keikhlasan, sehingga segala perbuatan kita memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat beliau dikutip adalah, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Dari ayat ini, Gus Hamid menjelaskan bahwa amal soleh bukan sekedar perbuatan baik secara lahiriah, tapi juga harus disertai dengan keimanan yang benar dan niat yang tulus. Amal yang dilakukan tanpa didasari iman dan ilmu yang tidak akan memberikan manfaat yang sempurna. Oleh karena itu, beliau menganjurkan seluruh jamaah untuk terus menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, agar amal yang kita lakukan menjadi lebih bermakna. Selain itu, Gus Hamid juga menekankan pentingnya mengarahkan putra-putri kita untuk belajar di majelis-majelis ilmu. Menurut ilmu di majelis ilmu bukan hanya kewajiban bagi diri sendiri, tapi juga merupakan investasi yang sangat berharga untuk masa depan anak-anak kita. Dengan ilmu dan mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, memahami makna yang benar dan yang salah, serta mampu menjalankan perintah Allah dengan baik. Beliau mengingatkan bahwa sebagai orang tua, kita harus bertanggung jawab mendidik anak-anak kita agar mereka tumbuh menjadi generasi yang berakhlak mulia dan taat kepada agama. Belajar ilmu agama sejak dini akan menjadi bekal penting bagi mereka yang menjalani kehidupan di dunia sebagai persiapan menuju akhirat. Di akhir tausiahnya, Gus Hamid kembali lagi menegaskan pentingnya melaksanakan 3 poin utama yang sudah beliau sampaikan sejak awal tausiah. Pertama, bersedekah, karena dengan sedekah hanya akan melindungi kita dari berbagai musibah dan kesialan, tapi juga menjadi bekal yang terus mengalir pahalanya meskipun kita telah meninggal dunia. Kedua, menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, karena dengan taat kepada Allah dan Rasul, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan ketiga, amal soleh, dengan terus menuntut ilmu, akan mengamalkan ilmu yang kita pelajari sebagai bentuk ibadah yang penuh dengan ikhlasan. Beliau juga mengingatkan agar kita tidak menunda-nunda untuk melaksanakan kebaikan, termasuk bersedekah, menjalankan perintah Allah, dan melakukan amal soleh sebelum ajal menjemput. Kita harus berusaha maksimal mungkin untuk mengisi kehidupan ini dengan amal yang bermanfaat, karena penyesalan hanya akan datang ketika waktu telah habis dan kesempatan itu telah hilang. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang telah meninggal akan sangat berharap bisa kembali ke dunia hanya untuk melakukan amal soleh, bersedekah, dan menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu, Gus Hamid mengajak kita semua untuk menunggu waktu dan kesempatan, tapi segera melaksanakan amal-amal yang akan membawa kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tausiah yang disampaikan Gus Hamid Latifi memberikan pencerahan mendalam bagi seluruh jamaah yang hadir. Dengan cara penyampaian yang lembut dan penuh hikmat, beliau mengajak kita untuk merenung
dan memperbaiki diri agar setiap langkah dan perbuatan kita menjadi amal yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Acara takziah ini tidak hanya sebagai ajang mendoakan para almarhum dan akan tetapi juga menjadi momen yang syarat akan hikmah dan pelajaran berharga bagi kita yang masih diberikan kesempatan hidup di dunia. Semoga segala yang telah kita dengarkan dan pelajari dari tausiah ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Gus Hamid Latifi atas tausiahnya yang penuh makna, serta kepada seluruh ibu-ibu muslimat dan tokoh masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus melakukan amal soleh dan menjauhi maksiat, serta selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan Krebet TV. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan share ke berbagai komunitas-komunitas keagamaan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.